Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini, yaitu hari Ahad tanggal 1 Sya'ban tahun 1442 Hijriah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kita untuk bertemu walaupun dengan jarak jauh, yaitu bertemu untuk membacakan salah satu dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memperbaiki niat kita dan memperbaiki hati kita di dalam menuntut ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memperbarui semangat kita dan menambah kesungguhan kita di dalam menuntut ilmu. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa, pada awal majelis ini kita menyampaikan salah satu dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, la yashkurullaha man la yashkurun nas. Tidak bersyukur kepada Allah siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia. Maka pada kesempatan ini kita mengucapkan terima kasih banyak pada Ustadz kita, Ustadz Abdurrahim Ayyub, atas perhatiannya dan atas semangatnya dan supportnya di dalam kegiatan dakwah, terutama di dalam mengelola Pondok Pesantren Ibnu Umar dari TK sampai SMA. Demikian pula kita ucapkan terima kasih kepada para asatidzah, para musyrif Pondok Pesantren Ibnu Umar. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga para asatidzah untuk senantiasa istiqamah di dalam mendidik
anak-anak dan generasi Islam di dalam mempelajari Al-Quran dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi pondok pesantren Ibnu Umar dan menjadikannya sentral di dalam mendidik generasi Islam, mencetak generasi-generasi penghafal Al-Quran dan juga penghafal hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak pula lupa kita sampaikan pada para wali santri, ahlan wa sahlan wa marhaban di hadal majlis. Selamat datang di majlis ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan putra-putri bapak dan ibu menjadi anak-anak yang soleh, yang solehah, yang berbakti kepada kedua orang tuanya, yang bermanfaat bagi kaum muslimin secara umum. Amin ya rabbal alamin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya amal seseorang tergantung pada niatnya. Apabila kita punya cita-cita, maka kuatkanlah niat kita. Semangatlah di dalam meraih cita-cita kita. Di dalam masalah ilmu, setiap orang tua punya cita-cita terhadap anaknya. Ada yang cita-citanya supaya anaknya menjadi pegawai. Ada yang cita-citanya anaknya menjadi dokter. Dan yang lainnya. Dan cita-cita yang terbesar dari orang tua adalah supaya anaknya menjadi ulama, menjadi imam besar kaum muslimin. Ini diawali dari cita-cita orang tua. Imam Bukhari rahimahullah tidak seperti itu. Tidak menjadi imam besar kalau ibunya atau orang tuanya cita-citanya kecil. Tapi cita-cita orang tuanya Imam Bukhari begitu besar kepada Imam Bukhari. Maka sebagai orang tua, niatkan yang terbaik untuk anak kita. Jangan-jangan dari cita-cita orang tua tersebut, baik ayahnya atau ibunya, Allah memilih anaknya menjadi dai yang besar, menjadi ulama yang bermanfaat bagi kaum muslimin. Maka diriwayatkan bahwasannya para wanita salaf apabila sedang menyusui anaknya, mereka berdoa. Di dalam menyusui anaknya ada doa, ada niat. Mereka berdoa semoga anaknya, berdoa kepada Allah agar anaknya dijadikan imam besar kaum muslimin atau menjadi panglima perang, menjadi panglimanya atau menjadi orang yang bermanfaat dengan hartanya bagi kaum muslimin. Maka itu dikembalikan kepada cita-cita orang tua dan niatnya serta semangatnya untuk menjadikan anaknya menjadi anak yang bermanfaat bagi kaum muslimin. Maka kepada para wali santri, kuatkan doa untuk anak-anak kalian, untuk anak-anak kita. Karena doa kalian sangat bermanfaat, sangat berguna di dalam mencetak anak kalian, mencetak anak kita menjadi anak yang bermanfaat. Diriwayatkan bahwasanya Imam Bukhari di saat masih kecil beliau tidak bisa melihat. Beliau buta. Itu kalau terjadi kepada orang tua atau ibu-ibu, bapak-bapak hari ini, mereka akan sudah pupus harapannya terhadap anaknya. Tapi tidak demikian dengan ibunya Imam Bukhari. Imam Bukhari ketika masih kecil, ayahnya sudah meninggal dunia. Ayahnya meninggal dunia ketika Imam Bukhari masih di dalam kandungan ibunya. Dan ketika masih kecil, Imam Bukhari kehilangan penglihatan. Namun ibunya
tidak berhenti-henti berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa dengan penuh keyakinan. Doa dengan penuh harapan. Karena sang ibu punya cita-cita besar, punya hajatan besar terhadap anak. Jadi anak kita itulah cita-cita. Anak kita itulah harapan kita. Sehingga pada suatu malam ibunya Al-Imam Bukhari mimpi bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam mimpi tersebut Nabi Ibrahim berkata, ya fulana, ya fulana, ya hadi, wahai fulan, innallaha radda basara ibnaki bikathrati du'aiki. Wahai fulana, sesungguhnya Allah mengembalikan penglihatan anakmu. Ini maksud adalah Al-Imam Bukhari karena banyaknya doa. Jadi kalau kita mendoakan anak kita satu hari sekali itu kurang. Itu kurang. Terus doakan anak kita. Jadi dikatakan kalau punya cita-cita jangan nanggung. Sekalian yang tinggi sekalian. Sampai ada perumpamaan, gantungkan cita-citamu setinggi langit. Itu menunjukkan cita-cita itu yang tertinggi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa idza sa'alta fas'alil firdausil a'la minal jannah. Apabila Anda berdoa, mintalah surga yang tertinggi, yaitu surga Firdaus. Jadi seorang anak yang berbakti pada orang tua itu baik. Semakin baik lagi kalau anaknya menjadi anak yang bermanfaat untuk penduduk yang ada di sekitar desanya. Ini anak yang bermanfaat. Lebih bermanfaat lagi kalau ilmu anak tersebut dimanfaatkan oleh orang-orang yang ada di dalam satu kota yang ada di wilayah anak tersebut. Lebih bermanfaat lagi jika anak tersebut ilmunya dimanfaatkan oleh semua orang yang ada di dalam satu negeri. Ini kembali kepada cita orang tuanya. Doakan anak kita. Jangan putus asa. Jadi doa yang terus menerus. Doa yang semangat. Doa yang penuh keyakinan. Husnudzon kepada Allah. Akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih bermanfaat lagi kalau ilmu anak kita dimanfaatkan oleh orang-orang yang ada di dunia. Bahkan sampai meninggal kita. Sampai meninggal anak kita. Seperti Imam Bukhari. Sudah meninggal dunia. Namun ilmunya sampai saat ini dimanfaatkan oleh kaum. Ini salah satu yang mendapatkan pahala dari perjuangannya Imam Bukhari adalah ibunya dan juga orang tuanya. Karena anak adalah cita-cita orang tua. Maka apabila kita menitipkan anak kita di pondok pesantren, jangan kecil hati. Semangatlah. Bantulah dengan doa. Doa terus menerus. Doa di saat sujud. Doa di saat kita sholat malam. Doa di waktu-waktu mustajabah. Agar anak kita menjadi anak yang bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita berdoa semoga para santri, santriwan dan santriwati yang ada di pondok pesantren Ibnu Umar menjadi putra-putri yang berbakti kepada orang tua, yang bermanfaat bagi umat Islam, yang bermanfaat bagi kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini akan saya bacakan satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam Kitabul Ilm. Hadis yang agung yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Musa al-Asy'ari. Sahabat Abu Musa al-Asy'ari adalah sahabat yang paling merdu suaranya ketika membaca Al-Quran. Sahabat yang mulia yang didoakan oleh Rasulullah SAW masuk surga. Rasulullah SAW berdoa, Allahumma gfir li Abdillah bin Qais wa adkhilhu yaumal qiyamati mudkhalan karima. Rawahul Bukhari.
Ya Allah, ampunkanlah dosa sahabatku Abdullah bin Qais, yaitu Abu Musa al-Asy'ari. Dan pada hari kiamat nanti, masukkanlah dia ke tempat yang mulia, yaitu ke surga. Dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mathalu ma ba'athani Allahu bihi minal huda wal ilm kamathalil ghaithil katsir asaba ardhan." Perumpamaan apa yang dengannya Allah mengutus, minal huda wal ilm, baik itu petunjuk ataupun ilmu. Kamathalil ghaithil katsir, seperti perumpamaan hujan yang lebat. Asaba ardon, yang menimpa, yaitu hujan yang turun di sebuah tanah. Ada potongan hadis ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperumpamakan ilmu dengan hujan. Kenapa? Karena manusia sangat membutuhkan ilmu, seperti mereka membutuhkan air hujan. Bahkan kebutuhan manusia kepada ilmu lebih darurat daripada membutuhkan air hujan yang untuk diminum. Karena apabila tidak ada air hujan, paling-paling manusia kehausan. Dan apabila tidak ada hujan, paling-paling manusia pada akhirnya meninggal dunia. Tetapi apabila tidak ada ilmu, manusia akan tersesat di dunia dan dia akan disiksa oleh Allah di neraka. Maka kebutuhan manusia kepada ilmu lebih darurat daripada membutuhkan air. Karena dengan air hiduplah badan seseorang. Tetapi dengan ilmu, dengan Al-Quran, dengan sunnah Rasulullah SAW, hiduplah hati seseorang, hiduplah keimanan seseorang. Seseorang tidak mengapa meninggal dunia dalam keadaan apapun, tapi meninggal dunia dalam keadaan beriman kepada Allah. Itulah yang menyelamatkan dia di dunia dan di akhirat. Kita lanjutkan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perumpamaan petunjuk yang dengannya Allah mengutusku, dan juga perumpamaan ilmu yang dengannya Allah mengutusku, seperti perumpamaan hujan yang lebat yang turun di sebuah tanah. Fakana minha naqiyatun qabilatil ma'a fa'anbatatil kala'a wal ushbal katsir. Di antara jenis tanah, ada tanah yang subur, yang menyerap air. Sehingga dari tanah tersebut tumbuhlah tanaman-tanaman, pepohonan-pepohonan, dan rumput-rumput yang dimanfaatkan oleh manusia, dan juga dimanfaatkan oleh binatang. Wa kanat minha ajadibu, dan diantaranya lagi ada tanah yang keras. Amsakatil ma' fanafa'allahu bihan nas wa syaribu wa saqaw wa ra'aw. Allah memberikan manfaat tanah tersebut untuk manusia, sehingga tanah tersebut menahan air dan manusia bisa minum dan digunakan untuk memberi minuman
pada binatang dan juga untuk menyirami tanaman-tanaman. Wa asaba ta'ifatan minha ukhra innama hiya qi'anun la tumsiku ma'an wa la tunbitu kala'an. Dan di antara hujan ada yang diturunkan ke permukaan tanah yang datar, yang tidak bisa menyerap air dan tidak bisa menahan air. Fadzalikum mathalu man faquha fi dinillah wa nafa'ahu ma ba'athani Allah bihi fa'alima wa 'allam wa mathalu man lam yarfa' bidzalika ra'san wa lam yaqbal hudallahi alladhi ursiltu bihi. Demikianlah perumpamaan orang-orang yang faqih, orang-orang yang mendalami agama Allah, yang dengannya Allah mengutus, yaitu Allah mengutus Nabi Muhammad SAW membawa ilmu dan mewariskan ilmu. Maka perumpamaan orang-orang yang faqih dan perumpamaan orang-orang yang mengambil warisan para nabi dan para rasul serta warisan Nabi Muhammad SAW, perumpamaannya seperti tanah yang subur, seperti tanah yang menahan air, yang bisa dimanfaatkan oleh manusia, yang dimanfaatkan oleh binatang dan tumbuh-tumbuhan. Adapun perumpamaan orang yang tidak mau mengambil warisan Nabi Muhammad SAW, perumpamaannya seperti tanah yang gersang, tanah yang datar, yang tidak subur dan tidak bisa menahan air. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Wa mathalu man lam yarfa' bidzalika ra'san." Dan pada hadis ini Nabi SAW menyebutkan perumpamaan, demikianlah perumpamaan orang yang tidak mengambil manfaat dari Al-Quran, dari sunnah Rasulullah SAW, tidak mau belajar agama, tidak mau memahami agama-agama Allah. Walam yaqbal hudallahi alladzi ursiltu bih, dan tidak mau menerima petunjuk Allah yang dengannya Allah mengutus. Hadis ini adalah hadis yang agung, yang banyak sekali pelajaran-pelajaran yang bisa diambil. Di antaranya pada hadis ini Nabi SAW menjelaskan tentang keutamaan ilmu. Tentang keutamaan ilmu. Dan ilmu yang dimaksud adalah Al-Quran. Demikian pula sunnah Rasulullah SAW. Dan menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Yang dimaksud adalah belajar ilmu Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Maka semoga bapak-bapak, ibu sekalian diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala, anak-anak yang saleh, anak-anak yang bermanfaat bagi umat, yang semangat di dalam belajar Al-Quran dan semangat di dalam mempelajari hadis-hadis Rasulullah SAW, sehingga menjadi anak yang ilmunya yang bermanfaat dan pahalanya mengalir kepada orang tuanya yang tidak akan terputus walaupun orang tuanya sudah meninggal dunia. Dari hadis ini terdapat pelajaran bahwasannya para nabi dan para rasul tidak mewariskan emas dan tidak pula mewariskan perak. Yang diwariskan oleh Nabi Muhammad SAW
yang diwariskan oleh para nabi dan para rasul adalah warisan ilmu. Maka dalam hadis yang lain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal anbiya'a lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman, walakin warrasul ilmah. Man akhadahu akhadha bihaddin wafir." Sesungguhnya para nabi dan para rasul tidak mewariskan emas dan tidak mewariskan perak. Namun mereka mewariskan ilmu. Dan siapa yang mengambil ilmu, maka dia telah mendapatkan warisan yang besar dari warisan para nabi dan para rasul. Inilah warisan ilmu. Inilah warisan para nabi dan para rasul, itu Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita hendaklah para guru, para wali santri, para wali murid, seterusnya memberi semangat anaknya untuk belajar, mempelajari warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu warisan Al-Quran yang diwariskan kepada kita, Al-Quran dan sunnah. Hendaklah kita bersabar di atas jalan ini, yaitu mempelajarinya, menghafalkannya, memahaminya, serta memperjuangkan. Dan itu adalah sebaik-baik anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila seorang hamba diberi anugerah ilmu, diberi anugerah memanfaatkan waktunya untuk membela warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekiranya harta lebih bermanfaat, lebih berharga daripada ilmu, maka para nabi dan para rasul akan mewariskan emas dan perak. Tetapi ilmu jauh lebih berharga di sisi Allah daripada emas dan perak. Sedekah ilmu lebih utama di sisi Allah daripada sedekah perak. Apabila orang kaya bersedekah dengan hartanya, bersedekah dengan emas, dengan perak, dengan harta yang dimilikinya, maka para ulama, para dai bersedekah dengan ilmunya, dan sedekah dengan ilmu jauh lebih dicintai oleh Allah daripada bersedekah dengan harta dan perak. Maka kepada orang tua hendaklah semangat mendoakan anaknya, semangat memberi motivasi anaknya. Jangan henti-henti, jangan putus asa. Memberi semangat anaknya untuk semangat belajar Al-Quran, semangat menghafal Al-Quran. Apalagi kita sekarang ini di zaman yang tidak jelas. Pelajaran berubah menjadi online, menjadikan orang itu putus asa. Tetapi kita sedang diuji oleh Allah. Harus sabar, harus kuat. Kuatkan semangat kita, kuatkan kesabaran kita. Beri semangat anak kita untuk tetap belajar Al-Quran, tetap menghafal Al-Quran, tetap menghafal hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara pelajaran yang diambil dari hadis ini, hati manusia. Hati manusia berbeda-beda. Hati manusia itu berbeda-beda di dalam menerima ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Ada yang menerimanya, ada yang bergembira, ada yang menyambutnya dengan antusias. Ketika kajian-kajian ilmu dibuka, disambut dengan gembira, disambut dengan bahagia, semangat belajar, semangat di dalam memahami ayat-ayat Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Ini adalah hati yang subur. Ini adalah hati orang-orang yang beriman. Adapun hatinya orang-orang munafik, waliyadzubillah, hati orang-orang yang lemah imannya adalah hati yang biasa saja. Tidak ada keinginan sama sekali untuk mempelajari Al-Quran. Tidak ada keinginan sama sekali mempelajari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka perumpamaan orang tersebut, orang yang hatinya gersang, hatinya tandus, seperti tanah yang tandus, yang datar, yang tidak bisa menerima air, tidak subur dan tidak bisa menahan air. Maka perhatikanlah hadis yang masyhur, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fiddin. Siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, Allah memahamkan kepadanya perkara agama. Siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, Allah memahamkan kepadanya perkara agama. Memahami agama itu bukan 1 tahun, bukan 2 tahun, bukan sekejap mata, tetapi harus sabar. Bagaimana para salaf dulu sabar di dalam menghafal hadis, sabar di dalam mempelajari tafsir Al-Quran. Al-Imam Mujahid Ibnu Jabr Al-Makki, muridnya Abdullah Ibnu Abbas, berkata, yang menjelaskan kesabarannya di dalam menuntut demikian para salaf, sabar di dalam mempelajari Al-Quran, sabar mempelajari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam Malik punya murid yang namanya Abdullah Ibnu Maslamah. Abdullah bin Maslamah belajar hadis kepada Imam Malik selama 30 tahun. Abdullah bin Maslamah belajar kepada Imam Malik 30 tahun, yaitu mempelajari hadis-hadisnya Imam Malik yang diriwayatkan oleh Imam Malik rahimahullah, dan yang lainnya. Tetapi sekarang kita hidup di zaman yang kajian itu diambil sepotong, sehingga tidak atau kurang menambah keimanan kita. Setelah ngaji, iman kita biasa-biasa saja, kurang semangat beribadah kepada. Kajian dipilih yang lucunya, dipilih hiburannya, dan seterusnya, sehingga tidak menambahkan keimanan. Padahal para salaf dahulu mengaji setiap hari hadis Al-Quran, hadis khatam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dikhatamkan setiap hari diajarkan, sehingga dalam waktu yang singkat, siapa yang fokus di dalam mempelajari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Insya Allah di pondok pesantren Ibnu Umar akan dicetak generasi-generasi yang semangat kembali mempelajari Al-Quran beserta hafalannya, beserta tafsirnya, dan juga mempelajari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula dengan pemahamannya dan hafalannya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Dari hadis ini terdapat pelajaran ancaman bagi orang-orang yang tidak memperhatikan, yang tidak mau menerima petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ancaman bagi orang-orang yang tidak mau menerima petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala.